Anda masih bersama Telisik Hukum dan kita masih membahas tentang perjanjian pranikah. Mas Radit, tadi kita banyak mengenai bicara tentang konteks apa itu perjanjian pranikah dan juga implikasi yang lain. Sekarang bagaimana penerapan seandainya perjanjian pranikah itu memang diterapkan antar WNI ini ya? Kita bicara antar WNI, sesama warga negara Indonesia. Apakah biasanya perjanjian pranikah itu selalu mengalami kesulitan pada saat akan diterapkan bila terjadi sengketa? Saya rasa sengketa itu terhadap perjanjian pranikah itu hanya pada konteks peristiwa perceraian, saya rasa. Okay. Atau di lain sisi peristiwa tersebut dapat dikategorikan saat adanya hutang atau cicilan tidak dapat dibayar dengan lunas. Saat rumah tersebut akan dieksekusi. Okay. Dikarenakan juga seperti kita dapat ketahui bahwa persamaan harta tersebut dapat menimpa istri apabila tidak ada cover dari perjanjian pernikahan tersebut. Makanya persengketaan tersebut saya ingin dapat dikerucutkan apabila mencakup pada peristiwa perceraian yang akan seperti saya utarakan sebelumnya, itu keputusan majelis apakah dapat dijadikan acuan atau tidak terkait pernikah tersebut. Namun apabila kita bahas terkait konteks utang piutang, itu kita lihat akan dibahas lebih lanjut apabila jurusita atau setelah melewati proses pengadilan terkait dari proses perjanjian pernikahan tersebut. Apakah harta istri tidak mencakup atau bagaimana itu kita serahkan kepada yang mulia majelis hakim nanti. Biasanya kalau kita menikah gitu ya sesama warga negara, let's say kita menikah di dua daerah yang berbeda. Biasanya kan salah satu atau dua-duanya menikah berdasarkan domisili pernikahan itu dilakukan gitu kan ya, di mana pernikahan itu berlangsung. Pertanyaannya apakah Prinam ini mengikuti itu atau bisa dilakukan atau dilaksanakan di tempat yang berbeda? Saya rasa perjanjian pranikah ini tidak harus dilakukan domisili tersebut karena perjanjian pranikah ini diadakan atau dilangsungkan atau dirancang sebelum pernikahan ini jauh berlangsung. Contoh misalnya setelah tunangan, setelah menentukan waktu dan tanggal, para pihak berkumpul, bertemu notaris, itu terserah. Dapat dilakukan misalnya para pihak nikah di satu domisili di Bandung dan di Jakarta, dibuat di Surabaya. Saya rasa itu tergantung kesepakatan para pihak. Artinya sebenarnya tidak terkait sekali dengan domisili dan tempat akan nikah dilanjutkan ya. Karena itu masih menyangkut individu yang sebelum melakukan pernikahan ya. Setuju ya. Apa yang harus diperhatikan pada saat sebelum membuat perjanjian pranikah itu, dalam konteks tadi bagaimana menghitung harta bawaannya, apa yang harus diperhatikan, termasuk bagaimana memprediksi apa yang akan terjadi setelah mereka menikah. Saya rasa poin-poin yang akan dicantumkan dalam perjanjian pernikahan tersebut harus didiskusikan terlebih dahulu. Ya, saya rasa kalau misalnya para pihak tersebut masih sedikit tabu atau sedikit kabur, maka akan menunjuk kuasa hukum. Poin-poin yang setelah saya jelaskan sebelumnya, selama tidak bertentangan dengan norma kemanusiaan dan norma sosial. Tidak mencakup anak, dan tidak mencakup norma lain yang bertentangan dengan dua asas norma tersebut. Yang dapat dicantumkan adalah contoh harta yang telah dimiliki. Contoh misalnya, apakah dia punya deposito dari pekerjaannya, atau harta pemberian orang tuanya, atau mobil, atau rumah, atau hal apapun. Nah, untuk harta yang akan terjadi di kemudian hari, itu biasanya harta yang telah dituliskan oleh orang tuanya. Contoh misalnya, kan masih sedikit tabu juga oleh orang-orang Indonesia terkait dari testimonial. Banyak juga orang-orang yang telah memberikan testimoni akan diserahkan kemana? Surat wasiat ya, surat wasiat seperti hal tersebut. Itu kan dapat dicantumkan di perjanjian pernikahan tersebut. Ini kita bicara normatif ya. Artinya perjanjian pernikahan dilakukan antara dua manusia, laki perempuan, sesama warga negara Indonesia, dan mungkin agak sensitif adalah sesama agama gitu ya. Bagaimana bila terjadi pernikahan yang dengan agama berbeda, ya? Apakah perjanjian pranikah ini bisa diterapkan di situ? Tetap bisa dilaksanakan. Padahal kan di Indonesia belum mengenal perjanjian antar agama nih. Kita sama-sama pahami dulu perjanjian pranikah ini. Perjanjian pranikah ini tidak membahas tentang agama apa yang akan kita pilih. Namun dalam perjanjian ini akan tertera dari identitas dari para pihak. Memang kalau memang agamanya berbeda, namun tidak akan spesifik dibahas terkait agama apa yang akan dipilih. Namun poin-poin tadi yang kita diskusikan sebelumnya terkait lebih dari poin ke soal kepemilikan ya. Kepemilikan saat ini dan kepemilikan yang akan datang. Berarti tidak ada kaitan dengan itu. Tidak ada kaitan dengan agama. Bila terjadi pernikahan antar agama, ya kemudian ya amit-amit gitu ya, tiba-tiba terjadi perceraian. Apakah ini akan menimbulkan permasalahan besar nih terkait perjanjian pranikah? Karena kan terjadi pernikahannya sendiri tidak diatur dalam undang-undang di Indonesia. Sepemahaman saya memang
perjanjian antar agama di Indonesia, pernikahan antar agama di Indonesia masih belum dapat diterima dan bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Biasanya memang pernikahan antar agama ini dilakukan dipilih satu agama, namun implementasinya tidak dilakukan. Itu kan dikembalikan kepada para pihak, ya kan? Namun tidak merusak apa yang telah diperjanjikan dalam perjanjian pranikah ini. Walaupun polemiknya akan biasanya gini, Muslim nikah, mohon maaf, dengan Nasrani misalnya atau dengan Katolik. Pasti Nasrani dan Katolik tidak akan menerima apabila kita mengacuannya kepada kompilasi hukum Islam. Betul. Begitu juga dengan yang Muslim tidak akan menerima apabila acuan undang-undangnya mengacu kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Tapi tidak mengacu dengan kompilasi hukum Islam. Kan itu dua polemik yang berbeda. Acuan hukum yang akan dipilih adalah dengan agama apa yang dipilih oleh para pihak saat pelangsungannya pernikahan tersebut. Oh, pada saat mereka melangsungkan pernikahan, mereka tercantum di dukcapil itu agama apa gitu. Oke. Artinya proses juga akan sedemikian rumit juga ya, tidak semudah itu ya. Tidak semudah itu ya. Oke. Kedua, Mas Radit, bagaimana dengan nikah siri? Ada perjanjian pranikah, bisakah itu diterapkan dengan perjanjian pranikah itu untuk pernikahan siri? Perjanjian pranikah itu jelas tidak akan dapat dipergunakan dalam nikah siri. Dikarenakan nikah siri itu sudah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Di mana pernikahan itu harus dicantumkan dan didaftarkan di negara Republik Indonesia. Dalam akta negara dalam akta negara. Sementara di nikah siri itu kan sah secara agama, namun bertentangan dengan pendaftaran di negara tersebut. Gitu. Tapi perjanjian pranikah bisa saja mereka lakukan kan? Tidak dapat dilakukan. Tidak kaitannya langsung dengan pernikahan itu sendiri. Ya. Sepengalaman saya tidak dapat di notaris manapun tidak akan dapat mensahkannya. Dikarenakan pernikahan itu tidak akan berlangsung. Dianggap tidak berlangsung. Iya, dikarenakan kan seperti ini acuannya. Dalam sebuah perjanjian pranikah, sedikit nih kita kupas, bahwa para pihak dengan ini akan menerangkan hal-hal sebagai berikut. Bahwa para pihak akan melangsungkan pernikahan di KUA ini atau di mana tanggal segala. Nah, sementara tidak akan mungkin notaris akan mau melegalkan sebuah perjanjian yang bahwa para pihak dengan hal ini akan menerangkan hal-hal sebagai berikut. Bahwa para pihak akan nikah siri, saya akan ditolak tuh Mas Oki. Apa bedanya dengan tadi pernikahan beda agama tadi? Beda agama tersebut, para pihak telah memilih satu agama dan tetap didaftarkan di Dukcapil. Kalau nikah siri tidak dapat. Berarti ada kesepakatan dulu, tetap itu tercatat dan didaftarkan ke negara gitu ya? Setuju. Artinya bahwa konteks perlindungan hukum terhadap keduanya terjadi pada saat proses itu semua tercatat dalam lembar negara ya? Setuju. Nah bagaimana kalau seandainya proses nikah siri tadi diisbatkan kemudian? Diisbatkan itu artinya didaftarkan. Saya paham. Nah, pada saat didaftarkan itu apakah perjanjian pranikah ini otomatis jadi berlaku atau harus membuat ulang lagi? Saya rasa perjanjian pranikah tersebut akan dibuat setelah 2 minggu atau seminggu sebelum diisbatkan. Dikarenakan di dalam setiap perjanjian itu jelas bahwa secara klausul dan secara template bahwa para pihak harus menerangkan hal-hal sebagai berikut yang telah didiskusikan sebelumnya sehingga tertuang dalam sebuah perjanjian. Nah, saya rasa notaris baru akan mau mensahkan atau melegalkan sebuah perjanjian tersebut setelah akan adanya niat baik dari para pihak untuk mensahkan pernikahan mereka sesuai dengan ketentuan yang ada pada negara Republik Kesatuan. Ada nggak kasus di mana dalam kasus pernikahan siri salah satu misalkan pihak perempuan karena merasa dirugikan dari pernikahan siri itu, kemudian dia mengajukan isbat misalkan, kemudian juga mengajukan juga perjanjian pranikah. Ada nggak kasus seperti itu? Saya rasa isbat dan perjanjian pranikah itu dua hal yang berbeda biasanya. Karena isbat ini perempuan ini akan memperjuangkan haknya sebagai nikah, sebagai istri yang sah. Sementara perjanjian pranikah ini mereka akan memperjuangkan hak dari kepemilikan dari atas harta yang akan mereka bawa atau mereka miliki pada saat sebelum pernikahan. Saya rasa dua konteks yang berbeda. Namun saya rasa kalau dua hal tersebut diperjuangkan secara beriringan bersamaan, saya rasa itu hal yang tidak mungkin Mas Oki. Karena kan isbat itu juga menempuh proses yang cukup lama. Baik dari, saya rasa kalau ada isbat, pasti ini tidak lain tidak bukan mengacu kepada hal poligami, pasti. Belum mereka harus minta penetapan izin poligami, persidangan dulu, disumpah di depan majelis, terkait ada ikhlasnya untuk dimadu. Saya rasa itu sebuah polemik atau peristiwa yang panjang. Kalau misalkan perjanjian pranikah itu dilakukan seperti tadi, konteks di backdate kan, artinya tetap tercantum dalam sebuah dokumentasi kesepakatan namun tidak diaktakan, apakah itu bisa menjadi landasan hukum atau dasar hukum yang cukup kuat, terutama bagi si perempuan yang dinikahi siri untuk mengklaim haknya? Kembali saya jawab bahwa perjanjian pranikah ini kalau nikah siri saya rasa tidak akan ada yang akan mau melegalkan seperti tadi. Walaupun para pihak membuat sepakatan nih, tidak dilegalkan hanya dengan materai 6.000 misalnya ya.
saya rasa itu dikembalikan nanti, Mas Oki. Dikembalikan nanti kepada majelis saat sengketa. Jadi kita tidak akan tahu bahwa perjanjian pernikahan ini valid atau tidak apabila tidak menemui hal peristiwa sengketa tadi. Seperti saya bilang sebelumnya tadi, majelis berhak untuk berpendapat apakah perjanjian pernikahan ini dapat dijadikan acuan atau tidak. Nah, sementara saya yakin berpendapat bahwa apabila nikah siri terus diisbatkan, ya, saya rasa hakim tidak akan mau mempergunakan perjanjian pernikahan ini karena sudah bertentangan. Gitu. Sudah bertentangan dengan tadi ya. Satu hal lagi yang kita akan bahas nanti adalah Mas Dit tentang bagaimana posisi pernikahan yang melibatkan warga negara asing. Kita akan bahas setelah ini. Dan pemirsa Tulis Hukum, kita akan segera kembali dengan polemik perjanjian pranikah, kaitannya dengan perjanjian pranikah yang bisa dilakukan antara WNI dengan WNA. Tulis Hukum segera kembali.